Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu pada pertemuan kita mata pelajaran IPA mengenai kemagnetan. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah magnet. Kalian juga tentunya saat kalian masih kecil suka sekali bermain magnet. Seperti magnet yang kalian tempel-tempel di kulkas dan magnet-magnet yang lain. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ya tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Hanya benda-benda seperti besi atau paku atau lain-lain saja, atau benda-benda lainnya yang hanya bisa ditarik oleh magnet. Nah, pada pertemuan kali ini seperti yang telah Ibu katakan tadi, kita akan mempelajari materi mengenai kemagnetan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, membedakan benda ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Yang ketiga, menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. Yang keempat, menyebutkan produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Dan yang terakhir, mengaitkan pergerakan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet. Nah, semoga kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjut. Kalian tahu kalau kata magnet itu berasal dari nama daerah di Yunani. Di daerah itu ditemukan batu yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya yang ditemukan sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, apa sih itu magnet? Secara sederhana, magnet merupakan logam yang dapat menarik logam lain. Bisa juga diartikan sebagai benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Dan bisa juga diartikan sebagai benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Pada ilustrasi gambar tersebut terlihat garis-garis pada magnet merupakan medan magnet. Selanjutnya, apa sih penyebab munculnya gaya magnet? Gaya magnet ini timbul karena adanya interaksi antar kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron. Setiap benda itu tersusun atas atom, dan setiap atom itu tersusun atas magnet elementer. Apa sih magnet elementer itu? Nah, magnet elementer ini merupakan magnet kecil berupa atom yang timbul karena gerakan elektron pada atom tersebut. Pada ilustrasi yang Ibu tampilkan di sini, itu menunjukkan magnet elementer. Nah, magnet elementer ini timbul karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh atom. Pada benda non-magnet, magnet elementernya itu tersusun tidak beraturan dan menghadap ke segala arah. Sedangkan pada benda magnetik, itu magnet elementernya itu tersusun rapi dan searah. Hal inilah yang menyebabkan adanya kutub utara dan selatan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama ada bentuk magnet batang. Seperti yang kalian lihat, bentuknya itu persegi panjang. Ada bentuk silinder, kemudian magnet jarum. Magnet jarum ini sering digunakan pada kompas sebagai penunjuk arah. Kemudian ada magnet ladam atau disebut juga magnet U, dan bisa juga disebut sebagai magnet kaki kuda atau tapak kaki kuda. Yang terakhir ada magnet lingkaran atau magnet keping. Nah, berdasarkan jenis bahannya, berdasarkan daya tarik magnet itu dibagi menjadi. Nah, selanjutnya benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa. Yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik ini merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh medan magnet. Contohnya ada besi, kemudian baja, dan lain-lain. Yang kedua ada
paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh medan magnet. Contohnya ada kobalt dan magnesium. Sedangkan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya ada kayu, emas, perak, dan banyak lagi. Nah, tolong diingat ya anak-anak, jadi kalau ferro itu ditarik kuat, sedangkan para ditarik lemah, dan diamagnetik itu tidak dapat ditarik magnet. Oke, selanjutnya, magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat menarik benda-benda magnetik. Yang kedua, memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di ujung kutub. Seperti gambar tersebut terlihat bahwasanya benda-benda itu menempel pada ujung kutubnya saja. Selanjutnya ada kutub sejenis akan saling tolak-menolak. Contohnya, apabila ada dua magnet yang saling didekatkan, ujung kanan itu yang didekatkan itu kutub utara dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila kutubnya itu berbeda, maka akan saling tarik-menarik hingga menempel. Sifat selanjutnya dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat magnet. Yang pertama, menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Caranya dengan menggosokkan magnet ke bahan ferromagnetik searah berkali-kali. Hal ini dilakukan agar magnet elementer pada bahan ferromagnetik tersebut menjadi tersusun searah dan rapi. Ujung benda yang membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Jadi apabila ujung magnet yang digunakan itu kutub utara, maka bagian yang digosokkan pertama kali itu adalah kutub selatannya. Selanjutnya dengan menginduksi bahan ferromagnetik. Nah, saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur dan searah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik benda ferromagnetik yang berada di sekitarnya. Ujung benda yang berdekatan dengan magnet akan selalu membentuk kutub yang berlawanan. Cara selanjutnya adalah dengan elektromagnetik, yaitu mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC atau listrik searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh oleh aliran listrik tersebut, yang menyebabkan magnet elementernya itu menjadi teratur dan searah. Nah, kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan atau kaidah tangan kanan. Ingat ya, kita harus menggunakan tangan kanan kita, jangan tangan kiri. Oke. Yang pertama, menentukan kutub magnet. Ibu jari ini menunjukkan kutub utara, sedangkan 4 jari ini menunjukkan arah arus listriknya. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari ini menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari ini merupakan arah medan magnet. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama bisa dengan dipukul-pukul, dibakar, atau dialiri dengan arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Nah, selanjutnya kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama contohnya pada bel listrik. Pada saat tombol bel itu ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus menjadi mengalir pada kumparan yang menyebabkan besi di dalamnya menjadi elektromagnetik dan mampu menggerakkan lengan pemukul sehingga bel ini menjadi berbunyi. Itu prinsipnya, prinsip kerjanya. Selanjutnya ada kereta magnetically levitated atau kereta magnet. Kereta ini pada rel dan keretanya itu tidak menempel, jadi mengambang. Hal ini disebabkan karena prinsip gaya tolak-menolak magnet dan didorong oleh motor induksi. Kereta maglev ini dapat melaju dengan kecepatan 650 km per jam dan tidak terjatuh ataupun tergelincir. Selanjutnya ada telepon kabel.
Prinsip kerjanya itu sama dengan perubahan energi listrik jadi energi bunyi. Saat terjadi pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel telepon sehingga menimbulkan efek elektromagnetik sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran inilah yang menggetarkan udara di sekitar dan memberikan efek dengar. Selanjutnya, migrasi hewan dengan memanfaatkan medan magnet. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Hewan-hewan tersebut melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini disebut dengan migrasi. Migrasi dilakukan oleh hewan pada jalur yang sama untuk setiap tahunnya. Hewan-hewan ini mampu mendeteksi medan magnet di bumi karena di dalam tubuh hewan itu terdapat magnet. Fenomena ini disebut biomagnetik. Nah, contoh hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasinya adalah yang pertama burung merpati pos yang pada zaman dahulu sering dimanfaatkan sebagai kurir surat, di mana merpati ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk mengetahui arah pulangnya. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung. Namun, burung itu tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua, ada migrasi salmon. Salmon ini memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Jadi, setelah ia bertelur itu, ikan salmon akan pergi ke lautan mencari makan dan berkembang biak. Setelah 2 tahun, ikan salmon akan kembali ke aliran sungai awalnya. Contohnya itu Sungai Fraser di Kanada. Ikan salmon akan kembali ke Sungai Fraser selama 2 tahun setelahnya. Karena di sungai tersebut memiliki medan magnet tertentu yang bisa diketahui oleh ikan salmon, sehingga ikan salmon mengikuti medan magnet itu dan sampai ke Sungai Fraser tadi. Yang ketiga ada migrasi penyu. Penyu ini bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Kenneth Lockman di mana ia membuat suatu alat di mana alat itu memancarkan medan-medan magnet pada titik-titik tertentu. Nah, penyu ini akan mengikuti titik-titik medan magnet tersebut. Selanjutnya ada migrasi lobster duri. Lobster ini mampu merasakan medan magnet bumi untuk membantu migrasi yang dilakukan di lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat di setiap akhir musim gugur. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Lockman juga, di mana dia menciptakan suatu alat dan alat itu di dalamnya memancarkan medan-medan magnet. Kemudian lobster itu mengikuti medan magnet tersebut. Nah, selanjutnya ada migrasi paus. Paus ini memanfaatkan medan magnet untuk mengarahkan mereka ke kutub yang ingin mereka tuju. Dalam perjalanannya, seringkali paus ini merasa tersesat karena medan magnet yang ia rasakan itu terhalang oleh gelombang-gelombang seperti gelombang elektromagnetik. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai kemagnetan. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, magnet itu merupakan logam yang dapat ditarik oleh logam lain. Kemudian sifat-sifat magnet yang pertama dapat menarik benda lain, memiliki 2 kutub. Bagian yang paling kuat gaya magnetnya itu terletak pada kutubnya. Kemudian apabila kutubnya sejenis akan tolak menolak, kutubnya berbeda jenis akan tarik menarik. Cara membuat magnet bisa dengan cara menggosokkan, menginduksi, atau dengan mengalirinya dengan arus listrik searah. Sedangkan cara untuk menghilangkan sifat magnet bisa dengan cara dibakar, dipukul, atau dialiri dengan arus listrik bolak-balik. Nah, contoh teknologi yang menerapkan medan magnet yang pertama ada telepon, kemudian ada bel, dan ada kereta magnet. Selain itu, hewan-hewan yang memanfaatkan migrasi
hewan-hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasinya ada paus, penyu, burung, dan hewan-hewan lain. Nah, setelah ini silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Apa aja sih teknologi yang memanfaatkan medan magnet itu selain yang telah Ibu sebutkan tadi, dan jelaskan bagaimana prinsip kerjanya. Setelah itu, kalian juga akan mengerjakan tugas individu. Tugas individunya adalah dengan melakukan virtual lab. Virtual lab ini nanti linknya akan Ibu bagikan, akan Ibu share tutorialnya juga di WhatsApp group beserta dengan lembar kerjanya. Nanti silakan kalian lakukan di rumah masing-masing dan kerjakan ya lembar kerjanya. Baik, untuk jika ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham, silakan kalian bisa bertanya di WhatsApp group. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan WhatsApp group untuk sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut di WhatsApp group ya anak-anak. Oke. Terima kasih.